Assalamualaikum teman-teman. Pada video ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi oscillator. Tapi sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, dari kelompok 7 sendiri beranggotakan dengan 4 orang. Yang pertama, Farhan Anggarianto dengan NIM 2209226. Yang kedua, saya sendiri, Rafa Gizara Syeka dengan NIM 2207049. Yang ketiga, ada Remiko Fuji dengan NIM 22004141. Dan yang terakhir ada Rofiul Imam dengan NIM 2206231. Masuk ke materi, oscillator yang akan dibahas ini ada 5 yang akan dibahas. Yang pertama, ada pengertian dari oscillator. Yang kedua, ada penjelasan dari setiap layernya. Yang ketiga, komponen dari setiap layer. Yang keempat, cara kerja model OSI. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Nah, yang pertama, apa itu sih oscillator? Oscillator merupakan open system interconnection, yang sedangkan layernya adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan dan mengorganisir fungsi-fungsi yang terlibat dalam komunikasi jaringan komputer. Model referensi OSI terdiri dari 7, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam proses komunikasi antara dua perangkat dalam jaringan. Tujuan dari utama OSI sendiri adalah untuk memisahkan dan mengelompokkan fungsi-fungsi yang terlibat dalam komunikasi jaringan menjadi lapisan-lapisan yang terpisah, sehingga memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan interoperabilitas antara perangkat dan aplikasi yang berbeda dalam jaringan. Oke, selanjutnya ada sejarah oscillator dari tahun ke tahun. Nah, yang pertama pada tahun 1977, International Organization for Standardization atau ISO memulai proyek OSI untuk mengembangkan model referensi komunikasi jaringan yang terbuka dan vendor agnostik. Yang kedua, pada tahun 1984, model referensi OSI pertama kali diterbitkan sebagai ISO 7498. Model ini membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan dengan tugas dan fungsi yang spesifik. Nah, selanjutnya yang ketiga, pada tahun 1989, model referensi OSI direvisi menjadi versi kedua dan diterbitkan sebagai ISO 7498-1. Revisi ini mencakup klarifikasi dan perubahan pada definisi dan fungsi masing-masing lapisan. Dan yang terakhir, sejak tahun 1994 hingga sekarang, meskipun model OSI masih digunakan sebagai kerangka kerja dalam pengajaran dan pemahaman teori komunikasi jaringan, implementasi praktisnya tidak meluas. Arsitektur dan protokol jaringan yang populer saat ini, seperti TCP atau IP, lebih banyak didasarkan pada model referensi TCP atau IP yang terdiri 4 lapisan. Pengembangan jaringan dan teknologi komunikasi terus berlanjut, termasuk dalam konteks jaringan berbasis cloud, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan teknologi terkait lainnya. Namun, demikian, meskipun model referensi OSI tidak dominan lagi, dalam implementasi jaringan saat ini, konsep dan prinsip yang diperkenalkannya tetap relevan dan memberikan landasan bagi pemahaman komunikasi jaringan yang kompleks. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tahapan yang ada pada OSI layer. Di tahapan pertama ada layer fisikal. Layer fisikal ini adalah lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer. Bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer ini mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bit stream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital ini seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Yang kedua ada layer data link. Layer data link ini adalah pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Selanjutnya ada lapisan network. Lapisan network ini bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer ini diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama.
Layer ini mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau disebut dengan routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Selanjutnya ada transport layer yang berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antar dua perangkat, mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Layer-layer selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lanjut pada layer kelima, yaitu ada session layer. Nah, lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Tak hanya itu, lapisan ini juga mengatur checkpoint selama proses transfer. Apabila session terganggu, perangkat dapat melanjutkan transfer data dari checkpoint terakhir. Intinya, pada layar ini mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, ataupun diakhiri, serta memisahkan data dari berbagai aplikasi. Lanjut, di layer ke-6 yaitu ada presentation layer. Nah, presentation layer ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Nah, presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendekripsinya pada perangkat penerima. Nah, singkatnya, presentation layer ini berfungsi untuk menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Lalu di layer ketujuh yaitu application layer. Nah, application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Nah, lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Nah, application layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi, seperti menyajikan interface antara aplikasi dan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, dan menampilkan display dari sebuah jaringan. Nah, lanjut yaitu ada juga komponen-komponen pada OSI layer. Nah, pada layer pertama ini ada beberapa contoh komponen seperti wireless router, hoops, coax, fiber, dan repeaters. Nah, pada gambar ini adalah contoh gambar dari wireless router. Nah, di layar kedua ini ada komponen-komponen yang digunakan seperti Ethernet, PPP, switch, dan bridge. Nah, ini adalah contoh gambar switch. Di layar ketiga ini ada komponen-komponen seperti IP, ICMP, IPsec, dan IGMP. Nah, lanjut di layar transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Nah, pada layar kelima, contoh-contoh protokolnya ada APIs, sockets, WinSock, NFS, RTP, SMB, NetBIOS, NetBEWI, ada ADSP, dan PAP, dan masih banyak lainnya. Lalu yang keenam itu ada layer presentation. Nah, protokol yang digunakan pada layer ini seperti SSL, SSH, IMAP, FTP, ada MPEG, ada JPEG, ada MIME, TLS, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh ada application layer. Nah, contoh beberapa protokol yang ada pada layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, NFS, IRC, DNS, dan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja 7 komponen pada OSI layer. Yang pertama yaitu ada physical layer,
yang merupakan lapisan terbawah dalam model referensi OSI. Lapisan ini berhubungan langsung dengan perangkat keras atau fisik dan media transmisi yang digunakan dalam sebuah jaringan. Lapisan fisik juga bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit-bit mentah melalui media fisik tanpa memperhatikan arti atau struktur data yang ditransmisikan. Contoh dari physical layer ini yaitu merepresentasikan bit dan pengkodean untuk memastikan keandalan transmisi data melalui media fisik. Lalu ada data link yang merupakan lapisan kedua dalam model referensi OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur suatu pengiriman data antara dua perangkat yang terhubung secara langsung dalam jaringan. Lapisan data link ini menyediakan aliran data yang andal, bebas kesalahan, dan terurut melalui media transmisi fisik. Contohnya pada data link ini ialah pada saat pembagian frame, terus penerapan WiFi, dan point-to-point protokol atau yang kita sebut PPP. Lalu ada lapisan jaringan atau network layer yang merupakan lapisan ketiga dalam model referensi OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang kompleks. Lapisan jaringan ini juga menangani pengalamatan logis seperti alamat IP, routing paket, fragmentasi, dan pelayanan end-to-end. Lalu ada lapisan transport yang merupakan transport layer. Ini merupakan lapisan keempat dalam model referensi OSI ya. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pengiriman end-to-end yang andal dan terurut antara dua entitas yang berkomunikasi gitu. Lapisan transport juga memecah data menjadi sebuah segmen, mengatur pengiriman ulang segmen yang hilang atau rusak, dan melakukan pengendalian aliran sebuah data. Contohnya pada lapisan transport ini yaitu pada Transmission Control Protocol atau UCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Lalu ada lapisan session yang merupakan session layer ini ialah lapisan kelima. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membangun, mengendalikan, dan menghentikan sesi komunikasi antara dua jenis entitas yang berkomunikasi dalam jaringan. Lapisan session juga menyediakan mekanisme untuk mengatur dialog antara aplikasi di sisi pengiriman dan penerima. Contohnya pada session layer ini ialah Remote Desktop Protocol atau RDP dan Secure Shell atau SSH. Lalu ada lapisan presentation atau presentation layer yang merupakan lapisan keenam dalam model referensi OSI. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk mengelola suatu format data yang dikirimkan antara aplikasi di entitas pengirim dan penerima. Lapisan presentation melakukan enkripsi, deskripsi, kompresi, dan kompresi data yang dikirimkan melalui sebuah jaringan. Contohnya pada lapisan presentation ini ialah representasi data dan enskripsi dan dekripsi untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data yang dikirimkan melalui jaringan. Terus yang terakhir ialah ada application layer yang merupakan lapisan paling atas dalam model referensi OSI. Jadi OSI layer application layer ini berada di tingkat terakhir ya, atau ketujuh. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah layanan dan antar muka pengguna bagi aplikasi yang berinteraksi dengan jaringan. Contohnya pada application layer ini adalah FTP yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer dan jaringan. Terus ada SMTP yang digunakan untuk mengirim email melalui jaringan. Dan ada HTTP yang digunakan untuk mengirim permintaan dan menerima halaman sebuah web. Oke teman-teman, kita masuk ke yang terakhir nih, kesimpulan. Kesimpulan dari model referensi OSI atau Open System Interconnection Layer ada sebagai berikut. 1. Model referensi OSI merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengorganisir fungsi-fungsi dalam komunikasi jaringan komputer. Yang kedua, model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam proses komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, lapisan-lapisan dalam model OSI mencakup fisik, data link, jaringan, transport, sesi, presentasi, dan aplikasi. Yang keempat, setiap lapisan memiliki peran yang unik dalam mengatur aspek-aspek seperti transmisi bit mentah, pengiriman data yang andal, pengaturan rute data, pengelolaan sesi, pengaturan format data, dan menyediakan layanan aplikasi. Yang kelima,
Model OSI membantu para insinyur dan perancang jaringan memahami dan merancang sistem jaringan yang terkoneksi dengan baik. Yang keenam, meskipun model OSI tidak secara luas digunakan dalam implementasi jaringan, konsep dan prinsip yang diperkenalkannya tetap relevan dalam pengembangan protokol dan arsitektur jaringan modern. Dan yang terakhir, model referensi OSI membantu dalam standarisasi komunikasi jaringan dan memfasilitasi interoperabilitas antara perangkat dan aplikasi yang berbeda dalam jaringan yang kompleks. Mungkin itu sekian dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.